Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di sini, tepatnya di Dayun ya, masih daerah Dayun. Ini di perkebunan karya Dayun, yang mana konon keterangan dari warga-warga setempat, bahkan saya sendiri juga pernah mengalami sering munculnya cahaya-cahaya seperti meteor ya, yang mungkin entah itu bentuk manifestasi dari bangsa jin ataupun benda, wallahu alam. Malam ini kita coba untuk bukan cuma mengupas itu ya, tapi saya sendiri juga ingin melihat flashback beberapa tahun yang lalu. Dulu ini tempat apa? Saya coba ingin memflashbacknya aja. Nanti setelah kita tahu, kita bisa kasih tahu sama kawan-kawan bahwa ini dulu itu apa. Mungkin seperti itulah. Dan saya juga penasaran dengan cahaya-cahaya yang sering hinggap ke pepohonan, salah satu pepohonan nih, sawit. Kita juga ingin tahu sebenarnya itu benda atau bentuk apa, yang nanti insya Allah kita coba untuk menelusuri. Terlebih dahulu kita akan buka gerbang gaibnya dulu ya. Ikuti terus penelusuran saya. Mengganggu tempat ini. Kenapa Anda mengganggu tempat ini? Mengarahkan dulu ke Afdeling 12 ya. Iya. Itu condongnya ke sana ya. Iya. Kita juga arahkan. Pemirsa, ini udah ada yang hadir satu ya. Ini yang dari Gapura itu. Saya coba mau tanya dulu. Tunggu aja. Assalamualaikum. Siapa nama Anda?
Tahu nggak dulu, entah 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, atau mungkin entah beberapa tahun yang lalu, ini dulu tempat apa? Ya benar, yang saya rasakan benar. Ini Pak Nenggolan, dulu itu lebih dari 80 tahun yang lalu, itu di sini dulu itu danau besar, yang mana danau itu tempat berniaga ya. Di situ di samping danau ada kayak kereta api. Mungkin kalau dicari bekas relnya atau lori-lorinya masih ada itu, masih ada. Jadi dia mengatakan ini dulu danau, dulu ini kekuasaan dia, ada kerajaan gaib di sini. Tapi semenjak masuknya beriring kemajuan zaman, ada sawit apa macam. Tapi sebelum sawit itu danau udah hilang tuh karena dimakan usia. Jadi seperti itu. Kalau yang keterangan dari beliaunya seperti itu. Benda yang sering dilihat warga, apakah Anda tahu itu jenis apa? Kalau boleh tahu Anda tinggalnya di mana? Pak Nenggolan, ada nggak di arah ke Afdeling 12 tuh ada kayak bukit, tapi dikatakan sawit, ya memang sawit tapi dekat dengan hutan, apa namanya itu, di situ tempat sekarang ini sekumpulan mereka tuh banyak ke sana. Afdeling 12, Afdeling 12 darat yang di perbukitan di sana. Ada bukit itu. Tapi sawit itu. Iya sawit, tapi dekat dengan hutan rawa. Jadi macam perbukitan bawahnya ada rawa. Kalau di sini sekarang ini kalau kita katakan hutan, tidak ada hutan, memang kita ini kan langsung berbatasan dengan Afdeling 12. Jadi di situ darat. Dia mengatakan di sana banyak ikan. Kalau orang mencari ikan banyak mancing ke sana. Dan Cina nak. Nah, sini juga memang karena kebiasaan orang mancing sini kan. Itu pada fungsinya gini, karena kalau kita kan yang namanya memancing, siapa aja pun silahkan. Mau jam berapa pun silahkan. Satu kuncinya. Kalau sama saya, yang penting di musim kemarau. Kalau memancing silahkan masuk, tapi tinggalkan rokok dengan mencis. Nah, itu aja. Jadi orang itu selalu mengatakan banyak ikan, dan juga selalu mengatakan ke kita. Daerah mana tuh? Aneh di sini kan di. Ya, memang di situ banyak. Lagi pun di situ memang perkampungan mereka. Di kanal-kanal itulah kan. Daerahnya apa? Salah satunya. Di tempat kita ini juga. Sekitar dari sini kurang lebih 1,5 kilo ya. Kayak apa? Benda udah mulai berdatangan. Benda udah mulai Sepadan. Oke ya, itu. Iya. Saya mengerti, saya paham. Enggak, di sini kami semua niatnya silaturahmi, enggak ada niat macam-macam atau istilahnya mengingkung bangsa, ada tidak. Cuman yang jadi pertanyaan bagi saya dan mungkin dari kawan-kawan atau mungkin dari warga yang sempat melihat ada kilatan cahaya atau sinar, cuman itu aja yang menjadi perbincangan bangsa kami. Sebenarnya itu apa gitu. Iya. Terima kasih. Oke. Ya, kita untuk buka radius 5 km ke arah sana. Kita coba tarik apa yang ada. Ya. Nah, kita sini aja. Apa tuh? Ya udah bisa. Hati ya. Gimana?
ada sih, cuma di Dayun. Lama ada. Kita tunggu aja dulu kan. Bisa. Ya, bisa di Lihat sini aja langsung. di apa dulu? Di 3. Dulu tahun 93 saya ada pernah kenal dengan namanya bapak itu sekarang lupa, tapi anaknya sampai sekarang saya masih ingat, Pak Sasilera Rais dari Siak. Dari Siak dulu buat kebun sebelum kuburan 7. Jadi pada waktu itu saya sudah ikut-ikut Pak almarhum Pak Rusli. Saya tahun itu dibawalah menjumpai orang tua Pak Sasilera ini. Ya mungkin sekarang dia masih hidup, bapak itu mungkin masih hidup di Siak. Kayak saya tahu dari mana dulu itu kan ada dua akses sebelum ada ini jalan apa? Ada akses 2 sungai ke Siak yang saya tahu ya, yang saya tahu bisa ketemu ke Siak. Satu dari dekat kuburan 7 ada sungai, ada anak sungai. Saya bertemu waktu itu almarhum Pak Rusli dengan orang tua Pak Sasilera Rais langsung ke Siak. Waktu itu menemui Pak Saudara Baseng. Waktu itu satu-satunya yang tahu jualan kita apa? Belanja dulu ke tempat Baseng. Itu maka saya tahu dari sini lewatnya. Waktu itu saya mengawani Pak almarhum Pak Rusli untuk membawa belanjanya. Kami naik apa? Ada sampan ya, sampan kecil. Di tahun 93 itu tahunnya bulannya saya kurang hafal. Makanya di saat sekarang ini tentang mengenai lahan di daerah ini khususnya, kalau ada orang bercerita begini segala macam, saya kadang-kadang tertawa gitu, karena saya tahu persis bagaimana ini dulu, yang mana yang dikelola masyarakat dulu saya tahu. Tahun 95 terjadilah dibuat jalan ini, tahunnya apanya kurang persis apa ya, ingat lagi, jalan namanya Jalan Siak Raya, sehingga banyak yang tertimbun lah sungai-sungai itu. Nah, itulah mungkin yang bisa saya ketahui sekilas. Oke. Ya. Siapa? Coba ini lemaskan aja, kalau ini rasakan ya, apa yang dirasakan ya. Kalau semakin berat bilang aja. Nyentrum, Mas. Nyentrum. Iya. Rasa nggak yang di tengah-tengah itu? Rasa ya? Apa yang dirasakan? Nyentrum dia. Nyentrum. Kosong ya? Iya. Kosong. Allah. Ada ini air juga. Jenis ini yang saya bilang tadi, ini yang saya minta, jenisnya mustika ikan nih. Itu dia. Ya. Ini biasa dipakai untuk pelaris, untuk mancing. Ini jenisnya mustika ikan nih. Perlu disiram. Enggak. Panas aja. Forpek. Pas dekat gerbang gaibnya. Kuntilanak. Besar ya.
kita perlu tutup aja dulu sementara. Soalnya banyak kali nih. Bisa cerita Ki? Datangan ya dengan dibukanya gerbang gaib. Tadi ada salah satu pembuktian yang diberikan oleh Datuk bahwasanya yang namanya Dano itu memang ada yang menyimpan beberapa mustika. Salah satunya yang paling mulia di situ adalah mustika ikan ya. Tapi sebenarnya kalau bagi kita itu mustika ikan itu hal biasa karena sering kita mengalami atau mengetahui atau menemukan seperti itu. Kita coba ini gali yang lebih luar biasa, yaitu tentang cahaya yang sering dilihat warga. Ya, tetap kita coba untuk cari itu. Agak panas ya. Tetap ke sana juga. Kesana juga begitu. Ikut yang besar tadi. Oh, kita lari itu. Bad. Dah. Apa sih sebenarnya di situ tuh? Bola. Tangannya taruh ke situ terus ngerahnya. Di bawah itu dia. Entah di airnya tadi, tapi enggak lah, rasaku ditunggul ini. Ya, tunggu ya.
Napas dulu. Tarik napas. Terus. Yuk bawa ke sana. Balaknya. Terus balak. Ya. Kasih air. Enggak panas. Enggak panas. Sakit minyak. Di dalam kantong-kantong. Bisa jelaskan, Ki? Ya, alhamdulillah terjawab sudah apa yang sering dilihat oleh warga yang konon katanya sering ada cahaya turun atau pulung ya. Ternyata bendanya ini benda logam dan saya sendiri juga nggak tahu ini apa namanya ya. Mungkin kalau suku tertentu atau orang-orang tertentu menyebutnya keris ya, tapi ini semuanya nggak ada kehebatannya, nggak ada keunggulannya. Sebenarnya ini keris ini udah lama ingin ikut oleh bangsa manusia, cuman dia mencari orang yang tepat, sampai saat ini belum ketemu. Kebetulan pas malam ini kita melakukan penelusuran, hadirnya keris ini pas di samping sungai. Ya pemirsa, mungkin inilah yang sering dilihat oleh beberapa warga, apa itu sinar yang sering turun ke kebun ya, insya Allah inilah mungkin. Karena saya sendiri merasakan yang paling kuat dominan ini di sini. Ya. Berdirikan. Kita tutup aja lah gerbang gaibnya. Iya, itu cepat aja. Banyak ada nih. Hijau.
Semar Kuncung. Untuk pengasian. Panas. Enggak. Ini ya. Iya. Sendalku mana tadi? Itu. Sekarang ambil. Ambil. Semar Kuncung. Ya ini pemirsa, tadi sempat bengkong ya, jadi kita paksa tarik. Jadi ini mungkin salah satu sosok juga yang ingin dirawat oleh bangsa manusia, tapi ketahuilah nggak ada kebaikan sedikit pun bagi bangsa manusia untuk memelihara hal-hal seperti ini. Yang ada malah menjadikan manusia itu syirik dan tentunya takabur. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nggak ada faedahnya memelihara hal-hal yang berbau syirik. Itulah pemirsa, kita tutup lagi gerbang gaibnya untuk menyudahi aja lah, karena sudah hampir terjawab apa yang menjadi tanda tanya warga setempat, bahkan rekan-rekan apa yang selalu meluncur seperti cahaya, bahkan orang-orang yang sering masuk ke dalam niatnya untuk mancing, dia juga merasakan hal yang sama. Kemungkinan besar dengan dikeluarkannya benda ini, insya Allah cahaya-cahaya yang berterbangan nanti insya Allah nggak akan terlihat lagi, insya Allah. Oke pemirsa, ya pemirsa, mungkin itu aja penelusuran kami ya. Tetap ikuti terus penelusuran selanjutnya hanya di Menyibak Misteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.